Ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenali dan insan yang artinya manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan artinya mengenali diri sendiri. Bagian pertama dari ma'rifatul insan yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia tercipta dari dua unsur. Yang pertama unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, yang kedua unsur langit. Setelah penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur, yaitu yang pertama hati, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Amanah manusia. Yang pertama amanah al-ibadah, yang kedua amanah al-khalifah. Balasannya, apabila melakukan kebaikan maka akan memperoleh kebaikan pula, dan apabila melakukan ingkar maka akan memperoleh azab yang setimpal. Bagian kedua dari ma'rifatul insan yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia terbagi menjadi 5. Poin pertama, makhluk. Makhluk memiliki 4 sifat. Yang pertama di atas fitrah, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, yang keempat butuh. Lalu poin kedua, dimuliakan. Allah memberikan 3 kemuliaan kepada manusia. Yang pertama ditiupkan ruh, yang kedua diberikan keistimewaan, yang ketiga ditundukkan alam kepadanya. Lalu poin ketiga, dibebani. Manusia dibebani dengan 2 hal. Yang pertama ibadah, yang kedua khalifah. Poin keempat, bebas memilih. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih untuk menjadi mukmin atau kafir. Balasannya surga dan neraka. Bagian ketiga dari ma'rifatul insan yaitu takatul insan atau potensi manusia. Takatul insan adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada pada dirinya. Potensi yang dimiliki manusia, yang pertama potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, yang ketiga potensi hati. Tanggung jawab. Manusia juga diberikan tanggung jawab terhadap semua tingkah laku dan perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab manusia yaitu beribadah dan patuh kepadanya. Manusia juga diberikan 2 pilihan untuk menindaklanjutinya, apakah dengan amanah atau khianat. Bagian keempat dari ma'rifatul insan yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Dalam Islam, nafsul insan adalah nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat-sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Al-Quran, nafs atau jiwa memiliki arti. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika tertidur. Tafsir Ibnu Katsir, tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsul mutmainah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul amaroh. Bagian kelima dari ma'rifatul insan yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Allah memberikan 2 potensi kepada manusia. Yang pertama takwa, yang kedua fujur. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa yaitu menaati Allah atas dasar iman terhadap perkara yang diperintahkan atau dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki arti yang pertama takwa kepada perintah Allah dan pengakuan superioritas Allah yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua bermakna taat dan beribadah, terdapat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Yang ketiga dengan makna membersihkan hati dari noda dan dosa, yang terdapat pada Quran surat Asy-Syams ayat 9. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan diri. Yang pertama banyak bersyukur, yang kedua penyabar, yang ketiga berhati lembut, yang keempat kasih sayang, yang kelima suka bertaubat, yang keenam belas kasih, yang ketujuh jujur, yang kedelapan terpercaya, yang kesembilan memperoleh keberuntungan. Lalu fujur. Fujur artinya menenggelamkan jiwa ke dalam kemaksiatan.
Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mengotori jiwa. Yang pertama, tergesa-gesa. Yang kedua, berkeluh kesah. Yang ketiga, kikir. Yang keempat, kufur. Yang kelima, pendebat. Yang keenam, pembantah. Yang ketujuh, zalim. Yang kedelapan, jahil. Bagian keenam dari Ma'rifatul Insan yaitu Hakikah al-Ibadah. Dalam materi Hakikah al-Ibadah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memahami hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang artinya menghamba dan abdun yang artinya budak atau hamba. Jadi ibadah artinya penghambaan dan ubudiyah atau perbudakan. Yang kedua yaitu memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Poin yang pertama yaitu tujuan menghinakan diri, poin kedua tujuan kecintaan, poin ketiga tujuan ketundukan. Semua itu dilakukan dengan penuh rasa takut dan harapan. Yang ketiga, termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan menjadikan langit, bumi, dan isinya sebagai fasilitas untuk menjadi khalifah.